Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairulma, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 BEK 2 tahun 2023 di LPTK DIN Pontianak, Kalimantan Barat dengan nomor NIM 2321111325. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Maf'ulun Kedundung kelas 12 bidang studi Akidah Akhlak dengan materi adab bergaul dengan teman sebaya dan adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Bab 5 semester ganjil. Berikut ini video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Wallahul musta'an la sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu agar pembelajaran kita itu mendatangkan barokah, pengetahuan dan keterampilan. Sebelum itu kita berdoa dulu dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Dilanjutkan dengan bacaan ayat Pancasila dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang Persatuan Indonesia. Empat, Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak absen dulu. Barangkali ada yang hadir. Ahmad Fauzan. Hadir Pak. Ahmad Fauzi. Hadir Pak. Afifah. Hadir. Aminatus Sabina. Hadir Pak. Kita Melani Anak Rahma. Hadir Pak. Dian Astuti. Hadir. Ekawati. Hadir. Komimah. Hadir Pak. Ivan Ari Sandi. Khotimatus Saada. Hadir Pak. Miftahul Arifin. Hadir. Mustada. Hadir. Nia Rahmawati. Hadir. Nuraini. Hadir. Samsul Anam. Hadir. Sofiana Safara. Hadir. Tia Anggerini. Hadir. Supriyadi. Hadir Pak. Alhamdulillah ya, di pagi ini tidak ada yang tidak hadir semua, dan alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Patut kita syukuri. Selanjutnya, sebelum Bapak memasuki materi yang akan kita pelajari di pagi menjelang siang ini, saya akan review pembelajaran yang kemarin. Kira-kira tentang apa anak-anak pembelajaran minggu yang kemarin? Tentang Munafik. Mungkin ada salah satu yang terangkan kan? Mungkin di kelompok ini ada yang tahu tentang definisi munafik? Bagaimana gambaran tentang munafik? Itu perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, berarti semua perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatannya, realita di dalamnya, itu termasuk orang munafik. Dan munafik itu termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masyarakat. Terus setelah definisi itu ada ciri-ciri. Coba ada berapa ciri-cirinya? Ada tiga. Yang pertama ciri-cirinya apa? Jika dia berkata di
Jika dia berkata, dia berbohong. Jadi selalu berbohong. Jangan biasakan diri kita itu untuk berbicara berbohong yang tidak sesuai dengan pembicaraannya. Yang kedua, ketika berjanji, ya ingkar. Jadi kalian semua baik berjanji kepada teman sejawat, baik terutama berjanji dengan orang tua, berjanji dengan adik-adiknya, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Itu yang namanya berkhianat. Mungkin cukup kita masuk pada materi yang akan kita bahas di siang pagi menjelang siang ini ya. Jadi ada 2 poin. Ada bergaul dengan orang tua. Coba ada gambaran tentang adab tata krama dengan teman sebaya itu, contoh ketika misalnya kita sehari-hari itu bagaimana gambarannya? Apa yang tahu coba? Ya. Yaitu dengan cara kita saling membantu apabila teman kita dalam keadaan sulit. Ya, saling membantu. Bagus. Jadi adab tata krama atau adab tata krama dengan teman sebaya itu ketika ada teman yang kesulitan, misal tentang pelajaran matematika. Jadi bukan diberi contoh, bukan, tapi membantu teman kita ketika keadaan sulit untuk memahami pelajaran itu, bantu dikasih tahu dan sebagainya. Jadi itu gambarannya ya. Jadi gambaran tentang adab tata krama terhadap teman sebaya. Jadi perlu kita ketahui tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan adab tata krama Islam dalam bergaul dengan orang yang sebaya yang lebih tua, menganalisis. Yang kedua, menganalisis atau meneliti adab Islam dalam bergaul dengan orang yang sebaya dan yang lebih tua. Terus yang ketiga, menyajikan hasil analisis. Hasil analisis ini hasil penelitiannya tentang adab Islam dalam bergaul dengan orang yang sebaya dan orang yang lebih tua. Kalau contoh barusan yang sudah Anda jelaskan tentang sedikit sekilas contoh tentang tata krama atau adab terhadap teman sebaya. Kalau contoh terhadap tata krama terhadap orang tua itu bagaimana? Yang sini. Misal ketika ada di rumah itu bagaimana? Yang dimaksud dengan adab terhadap orang tua. Coba siapa yang tahu? Gambaran adab tata krama terhadap orang tua. Yang dimaksud tata krama si orang tua itu seperti apa sih kalau yang di rumah itu? Ayo. Ya. Menggunakan tutur kata yang baik. Bagus. Menggunakan tutur kata yang baik. Jadi sesuai dengan yang ada dalam Quran, wala taqul lahum uffin. Saking tidak bolehnya, saking dilarangnya kita, jangan kita berkata terhadap orang tua itu dengan kata-kata no, kalau bahasa no, jangan begitu. Jadi kita itu bentuk contoh perilaku kita, tata krama kita terhadap orang tua harus bertutur kata yang sopan. Wa qul lahum qawlan karimah. Katakanlah kepada orang tua itu qawlan karimah, dengan ucapan yang memahami, dengan ucapan yang isinya itu menghormati. Itulah bentuk tata krama kita terhadap orang tua. Selanjutnya kita masuk pada materi. Jadi poin tema kita ada pergaulan. Jadi ada pergaulan ada 2. Nah ini ada bergaul dengan teman sebaya, ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Ada bergaul dengan teman sebaya, barusan sudah teman-teman kalian sudah sampaikan bahwa kita menolong teman kita dalam keadaan sulit, menghargai teman kita, itu termasuk adab tata krama terhadap teman sebaya. Selanjutnya ini pengertian teman sebaya. Di sini dijelaskan bahwa teman sebaya itu diartikan sebagai kawan
sahabat atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Teman sebaya atau pes adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Maksudnya gini, jadi teman sejawat atau teman sejajar itu, contoh kalau kita di sekolah, kalau kita di madrasah, berarti teman sejajar kita, teman sejawat kita itu adalah teman kelas atau teman tingkat. Kalau tingkat MA misalnya, atau ketika anda nanti keluar bekerja, berarti teman sejawat itu adalah rekan-rekan kerja kita. Kalau kita misalnya bergaul dengan misalnya di organisasi pramuka misalnya, teman sejawat kita ya sekitar kita, artinya sama-sama, baik di umur atau di tingkatan-tingkatan yang lain. Itu yang dimaksud dengan teman-teman sebaya. Jadi meskipun teman sebaya, kita dianjurkan untuk mempunyai adab yang baik, mempunyai tata krama yang baik, mempunyai perilaku yang baik, agar kita itu terbiasa ketika keluar dari pendidikan. Karena sebenarnya dalam pendidikan itu kita latihan semua. Kita latihan menghargai, kita punya tetangga kelas 3, ya kelas 3 ya, tetangga kelas 2, terus tetangga adik kita kelas 1 dan sebagainya. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka dengan baik, bagaimana kita menghargai meskipun sama-sama teman sebaya, meskipun sama-sama seumuran. Jadi kita dilatih diri kita untuk menghargai mereka. Nah, kalau kita sudah terbiasa menghargai teman-teman sebaya atau teman sejawat, insya Allah kita akan lebih menghargai pada orang yang di luar. Tema kita kali ini kan ada 2 poin. Yang pertama kita menghargai terhadap teman sebaya, yang kedua menghargai terhadap orang yang di luar. Ini definisi. Terus bentuk adab bergaul dengan teman sebaya. Jadi bentuknya bagaimana? Ada beberapa poin ini. Ada 4 poin. Jadi bentuknya itu pertama saling percaya di antara teman sebaya. Coba saling percaya itu bagaimana? Pengalaman ya, ketika ada hal-hal yang dirahasiakan teman kita harus menjadi seorang yang dapat dipercaya. Bagus. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu dirahasiakan di antara kita, karena manusia itu sebenarnya tidak sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya kalau kita cari teman yang sempurna, sampai kiamat pun kita tidak ada. Jadi ada hal-hal yang rahasia ada hal-hal rahasia yang tidak perlu kalian expose, tidak perlu kalian dokumentasikan, atau tidak perlu kalian sampaikan. Urus OSI misalnya, ada yang menyampaikan tentang perundang-undang dan sebagainya, kita hargai agar kita terbiasa. Nanti ketika kita keluar dari pendidikan, kita sudah menjadi lulusan MA misalnya, itu biasa kita nanti meskipun teman sebaya, meskipun setiap hari itu sering ketemu, sering bercanda, berkurang dan sebagainya. Jadi kita ada tempat-tempat, kalau bahasa Arab itu tempat situasi dan kondisi. Ada kondisi di mana kita harus menghargai pendapat teman itu ketika dalam keadaan resmi dan sebagainya. Ada kita itu harus bercanda gurau. Makanya manusia itu memang perlu manusia itu untuk merefresh itu mendidik. Terus yang selanjutnya sikap saling tolong menolong dengan kebaikan. Coba bagaimana ini contohnya? Sikap saling tolong menolong dengan kebaikan. Kalau di lingkungan madrasah bisa kemudian mendirikan juga di lingkungan madrasah bisa. Ini ya apa yuk? Sikap saling tolong menolong dalam kebaikan. Yo. Dalam kebaikan, sikap saling tolong menolong dalam kebaikan. Bagaimana? Contohnya apa? Jadi maksud ini barusan kan sudah disebutkan tadi. Contoh ada teman kita yang tidak paham, misalnya kurang paham. Jadi itu kan hal-hal yang baik itu, bukan disalahpahami. Hal-hal kebaikan biasanya nanti ketika ujian diberi contekan itu bukan. Itu tanda kutip ya, tanda kutip itu termasuk yang kebaikan. Sini menolong dalam kebaikan. Terus saling menasehati dalam kebaikan.
Ada gambaran? Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati, ya bagus ngomong. Jadi saling menasihati dalam kebaikan itu ketika kita berteman, terus salah satu teman kita itu ada yang jarang sholat atau sering meninggalkan sholat. Di saat itu kita harus hadir dalam kehidupannya atau sering menasihati dan sering mengajak dia untuk sholat. Ya, bagus. Jadi kan itu ada teman kita yang bilang misalnya jarang sholat, sudah Jumat saja satu minggu tidak melaksanakan Jumat, jadi kita hadir sebagai teman yang baik, sebagai bentuk bentuk prihatin kita atau bentuk rasa sayang kita terhadap mereka. Berarti kita harus memperbaiki mereka, harus memberi nasihat yang baik. Selanjutnya, hikmah menerapkan ada bergaul dengan teman sebaya. Jadi hikmah di sini ada hikmah. Hikmahnya apa? Mestinya ketika kita melaksanakan adab bergaul dengan teman sejawat, dengan teman sebaya atau teman satu tingkat, pasti ada hikmahnya. Hikmah itu termasuk dua. Hikmah itu husulul faidah kharijan maksud. Jadi hasilnya faidah di luar tujuan. Pertama, kalau dicontohkan pada pohon mangga itu tujuannya apa? Tujuannya untuk buah. Tapi selain buah, pohon mangga itu indah. Artinya bisa untuk kita berteduh. Yaitu namanya hikmah. Husulul faidah kharijan maksud. Jadi ada hikmah. Pasti semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada hikmahnya. Yang selanjutnya poin C, menumbuhkan sikap peduli dan peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Seperti apa yang sudah disampaikan teman-temannya itu. Jadi ketika itu sudah kita menggunakan takama yang baik terhadap teman sebaya, kita peduli. Dari aturan syariat Islam, kita nasihati. Ketika teman menyimpang dari aturan-aturan yang dikeluarkan di madrasah, sering bolos, sering terlambat, kita nasihati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam hal kebaikan. Al-kebaikan utama. Dan ini yang akan menimbulkan sikap peduli dan peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Benar. Yang kedua, kita sudah masuk pada poin yang kedua. Barusan itu adalah tata krama kita terhadap teman sebaya. Yang poin B, adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Bentuk-bentuk adab bergaul dengan orang yang lebih tua tadi sudah disebutkan. Bentuk bergaul atau pertama terhadap orang tua. Sekarang saya minta kelompok, sekilas kelompok Anda adab bergaul, adab kepada orang tua, kepada guru. Jadi tadi sudah disebutkan bagaimana gambaran kita itu ketika kita itu melaksanakan takama terhadap orang tua. Sekarang ada gambaran, coba saya minta gambaran tentang takama terhadap guru. Yang bisa? Ya, kamu. Adab kita terhadap guru, apabila guru menjelaskan maka pada kita harus mendengarkan. Jadi salah satu bentuk adab kita terhadap guru, ketika guru menjelaskan kita mendengarkan. Ada yang lain lagi? Kamu ada? Ketika guru memberi kita tugas atau pekerjaan, kita itu harus mengerjakannya tanpa harus mengeluh. Ya, jadi kebanyakan sekarang kebiasaan diri kita itu, karena kita itu semua ada beberapa materi yang harus kita kuasai. Jadi akhlak atau adab terhadap guru itu salah satunya lagi ketika diberi tugas silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dan tidak usah mengeluh. Jadi sikap kita seperti itu adalah
Salah satu bentuk. Terus yang ketiga, adab kepada orang tua yang lebih tua, bukan orang tua kandung. Yang pertama itu terhadap orang tua kandung. Yang ini yang ketiga itu poinnya ketiga. Jadi adab pertama terhadap orang yang lebih tua. Kalau yang lebih tua di sini lebih umum, baik kakak, baik paman, atau teman kita yang pernah di luar, atau kelas kita dan sebagainya. Kalau yang ini khusus kepada kedua orang tua, ya, ayah dari ibu. Jadi ada 3 poin. Hikmah menerapkan adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Hikmah apa yang kita dapat? Faedah apa yang kita dapat ketika kita itu menerapkan tata krama bergaul dengan orang yang lebih tua? Dapat menyenangkan hati orang tua dan guru. Betul kan? Betul atau tidak? Ketika kita sudah baik, ketika kita sudah bagus, tata krama kita, etika kita bagus terhadap orang tua, pasti sampean itu akan disenangi oleh orang tua dan guru. Berarti pelajaran akidah atau akhlak yang disampaikan terhadap kalian itu berhasil ketika kalian dilihat, ketika ada bergabung dengan masyarakat, ketika ada acara sampean menggunakan tata krama yang baik, itu pasti orang tua kalian itu bahagia, orang tua kalian itu bahagia, guru kalian pasti bahagia. Berarti tidak sia-sia yang sudah diberi pelajaran tentang Terus yang poin B, mendapatkan pahala dan derajat yang mulia di sisi Allah, terutama adab kepada orang tua dan guru. Jadi ini jelas ketika kita sudah menghormati orang tua, menghormati guru, dan nanti akan disampaikan oleh orang tua dan guru itu demi kebaikan kita semua. Walaupun kesannya kalau ke kita itu kayaknya sulit, ya seperti tadi banyak mengeluh dan sebagainya, sudah tugas satunya belum selesai, tugas tadi dan sebagainya. Nah itu walaupun seperti itu sebenarnya kan ingin mengasah kita semua. Makanya kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, kerjakan sesuai dengan arahan dari para guru itu. Ini adalah hikmah dalam menerapkan ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Sekian, semoga bermanfaat. Sekarang saya tutup kelompok. Yang paling ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Sebentar lagi saya akan putarkan sedikit film animasi. Anda gambarkan bagaimana yang ada di sana. Terus nanti presentasikan. Iya Pak, Bapak ini sebenarnya ada di mana? Kebetulan beliau ada Pak. Maaf kalau boleh tahu ada perlu apa ya Pak? Oh, ini Pak, ada urusan kantor yang harus Bapak sampaikan kepada ayahmu. Baik Pak, silakan duduk dulu. Nanti saya sampaikan keperluan Bapak ke ayah saya. Terima kasih.
Rudi, Ipot, ayo masuk. Jangan ke Pak Rudi, ayo. Maafkan mereka ya Pak Rudi, namanya juga anak. Apa ada yang bisa saya bantu? Aduh, kalian ini bagaimana sih? Menerima tamu itu kan ada adabnya. Kalian tahu tidak? Aduh, pantas kalian bersikap seperti itu. Loh, tadi aku hanya bersopan santun dan aku bertanya dengan sangat sopan kok. Aku juga bertanya dengan sopan. Ada yang salah ya? Astagfirullahaladzim. Aku lihat kata kalian tadi dan sopan santun bukan begitu. Harusnya saat bilang kalian yang ada di ruang tamu bisa membuka pintunya, jangan biar saja. Jadi, tamu tidak selalu lama menunggu. Tapi anaknya Pak. Kalian sudah tahu belum? Aku punya sesuatu tentang ada penjamu tamu. Mana sih? Kalian mau tahu? Kami tahu. Ayo ikut aku. 3, 2, 1. Ada memuliakan tamu. Yang pertama, mengucapkan salam lalu membukakan pintu. Kedua, bertanya akan keperluannya lalu menyampaikannya. Ketiga, mempersiapkan ruang tamu dan menutup aula serta berpakaian dengan baik. Itulah tadi sekilas gambaran tentang kita masing-masing, yang mana di sana ada tamu, yang mana tamu itu adalah orang tua, ada anak-anak yang bermain di dalamnya. Terus sekarang saya minta salah satu ini dimulai dari mana? Dari sini. Yang pertama, kita menjawab salam dan membuka pintu. Kemudian kita bertanya untuk keperluannya. Dan yang ketiga, kita itu mempersilahkan ke ruang tamu dengan memakai baju yang baik. Ya. Sekarang saya minta gambaran kesimpulan yang Anda dapat dari materi adab bergaul dengan teman sebaya dan adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Coba siapa yang bisa? Kesimpulan dari materi kita yang kita pelajari barusan itu. Adab bergaul dengan teman sebaya, adab bergaul dengan orang tua. Sebelum saya akhiri, saya tak kesimpulan dulu. Nanti saya akan menambahkan. Nah, yang bisa kesimpulan dari materi gambaran adab terhadap teman sebaya. Itu barusan adab secara umum. Mungkin ada demikian. Ada teman sebaya ini sangat penting. Mungkin ada alami ketika yang lain. Kalau sudah cukup itu, sudah cukup. Kalau sudah cukup kita akan tambahkan saja. Betul, memang kita sebagai makhluk sosial yang ada di muka bumi, bertetangga, dan kita makhluk sosial untuk orang lain. Jadi kita harus menggunakan adab, etika yang baik agar kita tetap disenangi oleh masyarakat dan tentunya sepenuhnya lagi disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini materi kita kali ini. Kita lakukan nanti di pertemuan berikutnya. Bapak Andi, Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, jangan lupa berdoa dulu. Ya Rabbi wa'afini bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimati Allahumma Rabbi ja'alni